하나 물어볼게 꿈에서도 너가 둥둥 떠다닐 것 같아 맞아 멋진 남자 되고파 fitness 끄는 것 같아 맞아 연애가 처음이라. Perkenalkan, saya Destiny Banurea dengan NIM 210306071 akan menjelaskan bagian dari sistem Yolk, albumen, dan kerabang, lalu komposisi dari Yolk, albumen, dan kerabang. 아주 nice. Di sini saya telah menggambar proses perjalanan terbentuknya telur, proses terdiri ovarium, pintu di bulung, magnum, uterus, vagina, dan terakhir kloaka. Selanjutnya yaitu materi pertama yaitu sintesis Yolk, albumen, dan kerabang. Yang pertama yaitu sintesis Yolk. Pembentukan atau sintesis komponen Yolk berlangsung di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid. Akan melepaskan hormon estrogen dan namun hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen Yolk yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan yaitu B-lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan Yolk atau vitelloginin. Di dalam folikel terdapat lipovitelin dan fosfitin yang berfungsi untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka Yolk atau kuning telur akan terbentuk. Selanjutnya yaitu sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu membentuk menjadi mRNA. mRNA ini meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Selanjutnya yaitu sintesis kerabang. Sintesis kerabang terjadi di bagian uterus. Di dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion ini terbentuk di dalam CO2 dan plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 yang membungkus kerabang dari telur. Selanjutnya yaitu komposisi Yolk, albumen, dan kerabang. Pertama, komposisi Yolk. Yolk hanya mengandung kurang lebih dari 50% air. Selebihnya adalah umumnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam Yolk berbentuk lipoprotein. Padatan Yolk mengandung fosfoprotein yang juga disebut fosfitin. Lipoprotein, lipovitelin atau high density lipoprotein atau disingkat dengan HDL. Sedangkan karbohidrat Yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Selanjutnya yaitu komposisi albumen. Protein-protein albumen terdiri dari pertama ovalbumin yang sebanyak 54%, ovotransferin sebanyak 13%, ovomudik sebanyak 11%, ovoglobulin sebanyak 8%, lisosim sebanyak 3,5%, dan ovomusin sebanyak 1,5 sampai 3,0%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil yaitu avidin sebanyak 0,05%, flavoprotein sebanyak 0,8%, ovomakroglobulin sebanyak 0,5%, dan ovoinhibitor sebanyak 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein sebanyak 0,5 sampai 1%, papain inhibitor sebanyak 0,1%. Selanjutnya komposisi kerabang. Umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih dari 11% dari berat telur. Selanjutnya
Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah-celah pori-pori tersebut. Cangkang telur ini terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik tersebut sebagai pembentuk cangkang yang meliputi 90% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% yang terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan kulit telur tersebut terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula yang merupakan lapisan muah karang dan lapisan mamalia serta lapisan membran. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas perhatian dosen dan asisten saya mengucapkan terima kasih.